Oke, ini masalahnya katanya masalah berat, ya kan? Sampai panik banget. Jadi ketika ada proyek kayak gini, airnya belum ada, listriknya belum ada, apa yang harus dikerjain dulu? Ini proyek yang mau kita samperin itu tanahnya sekitar 400 meter, teman-teman. Habis itu tadinya adalah bangunan tua. Mulai ngecor yang paling belakang nih, terakhir. Nah, sekarang gue tanya sama lu. Satu mobil ini berapa kubik? Ini satu mobil kita pesen yang 6 kubik. Biasanya satu mobil kita pesen 7 sampai 8 kubik. Jadi hari ini teman-teman, kita mau nerusin episode House at Parkland. Ini kalau teman-teman lihat nih rumah gue yang sekarang. Ini rencananya mau kita bangun 3 lantai. Habis itu mau kita jadiin kos-kosan. Enak soalnya posisinya. Kenapa? Karena ini jalan buntu teman-teman. Nah, lihat deh. Tuh. Jadi parkirannya bisa banyak. Ada tempat nongkrongnya lagi situ. Tuh, ya kan? Buat sore-sore ya, Man? Enggak. Biasa-biasa buat apa tau? Buat gue pacaran sama Belinda. Sedap. Yuk. Di bawah pohon ya, Man? Bawa pohon. Jadi sebenarnya gue tuh nggak suka olahraga kok. Nah, terus? Nggak suka olahraga gue sama sekali. Dari kecilnya gue nggak interest sama olahraga. Cuman ya untuk menjaga kesehatan, udah 11 tahun orang yang nggak suka olahraga kayak gue nih, 11 tahun 3 kali seminggu nggak bolong-bolong loh nge-gym. Walaupun badan nggak jadi gede, cuman paling nggak sehat. Kan buat stamina, Man. Paling nggak buat stamina ya kan. Biar greng. Biar greng. Najisnya. Karena greng itu adalah salah satu apa? Kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Nah, tadi si Iwang, waktu gue lagi nge-gym teman-teman, nelfon katanya ada masalah di proyek, nanti kita ke sana, ada apa, kita pengen tahu. Elah, lagi pakai sunscreen. Lagi pakai sunscreen, guys. Ya, jadi walaupun tomboy, harus tetap Glowing. Oke, ini masalahnya katanya masalah berat, ya kan? Sampai panik banget. Berhubungan dengan pembuangan. Pembuangan air kotor. Pembuangan air kotor. Karena katanya kan waktu itu lu punya rumah yang bukan bikin sendiri kan di situlah di daerah situ, buatan developer itu. Katanya si Selamat. Ini masalahnya bisa kayak rumahnya Pak Doi nih. Kenapa? Nggak mau balik lagi ke atas. Nah, jangan sampai kejadian kayak gitu. Makanya kita mau lihat dulu nih, ada apa di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih sekarang udah mulai dibikin bekistingnya. Bekistingnya itu pakai apa namanya batako, teman-teman. Nanti ini untuk slope-nya itu ukurannya berapa, Bang? Slope-nya tingginya 40. Tingginya 40. Lebar 25 ya. Lebarnya 25. Oke, terus kalau ini namanya apa? Tahu beton. Tahu beton nih, teman-teman. Ini tahu betonnya itu buatan sendiri. Ini gunanya buat apa, Mat? Buat ngikat ke besinya. Buat ngikat ke besinya. Oke. Sekarang kita mau tanya, tadi ada masalah apa di sini? Katanya ada masalah di pembuangan. Iya. Jadi Pipanya nggak dapat buat kemiringan ke depan sama ke samping. Pipanya nggak dapat kemiringan ke depan sama ke samping. Kalau mau minta di bawah slope. Kalau minta di bawah slope. Padahal kalau kita lagi mau bikin satu rumah itu, slope itu nggak boleh ditembus sama pipa, teman-teman. Karena itu akan mengurangi kekuatan strukturnya. Oke, jadi ini kalau misalnya kita lihat di sini, kita tetap maunya si pipa itu ada di bawah slope. Kalau gitu, ininya cetakannya kita naikin, teman-teman. Jadi kita tambahin lagi 1 apa 2 nih, mentanya 40 ya? Iya. Ini kan 1 batako 15. Ya kan, 15 tambah ini 2 cm, 30 tambah 32 cm. Nanti tambah 1 lagi nih, 45. Tambahin 1 lagi. Jadi di sini ada 2 batako lagi, ya kan? Habis itu kamu nggak usah mikir ininya dulu. Jadi kita pasang pipanya dulu. Jadi kita pasang pipanya dulu, ya kan? Ininya cetakan yang dinaikin. Iya. Nah, kalau cetakannya udah dinaikin, pipanya udah di bawah, baru nanti kita tutup pakai apa? Pakai peluran lagi. Pakai peluran lagi bisa pakai apa lagi selain itu? Pasir. Bisa pakai pasir. Ya mungkin pasir dulu sedikit, baru peluran jadi tipis. Jadi kita nggak terlalu banyak keluarin duit, karena kan sebenarnya ini cuma buat cetakan, gitu kan? Supaya apa? Kemiringan itu harus banget dipikirin, teman-teman, karena kalau misalnya got dari perumahan ini
dia lebih tinggi dari posisi kemiringan dari pipa kita, yang terjadi adalah apa? Banjirnya itu di dalam rumah, bukan di luar. Ya itu yang paling penting. Habis itu nomor 2 apa yang terjadi? Kayak di rumah siapa? Padoy. Kayak rumah Pak Doi. Kenapa? Susah masuknya. Susah masuk ya. Akhirnya kamu ngurusin. Setting ulangan mau. Apalagi waktu kamu ngurusin, dia habis lagi sakit perut, bau. Jadi udah selesai Wang ya. Jadi tinggal kita naikin ke atas, ya kan? Paling dua lagi. 2 batako. Jadi nggak usah mikir apa-apa. Pokoknya kamu bikin kemiringan yang bagus dulu. Pipa-pipa kita beliin dulu, ya kan? Pasang dulu semuanya. Udah ke setting. Kalau yang masih kurang pun juga tambahin batako lagi. Pasin. Pokoknya dapat permintaan dari sipilnya adalah 40 kali 25. 40 kali 25, ya udah gitu. Jadi baloknya kan gantung juga. Karena kan sebenarnya dia nyambungin dari kolom sama kolom. Jadi ini namanya adalah slove gantung. Ya. Ya. Nah, ini udah mulai dibangun-bangun nih teman-teman. Jadi ini caranya. Kenapa Mat? Ngerakitnya harus di atas gini. Biar apa? Kalau di bawah, ntar mau kesatuan-kesatuannya susah. Jadi nanti ini udah di atas semua, tinggal turun bareng-bareng. Brep, gitu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi ini bikin slove tuh ngerakitnya di atas nih. Nah ini sekarang teman-teman di situ ada apa namanya pipa perforated. Pipa perforated itu apa? Jadi pipa yang tengahnya bolong-bolong. Jadi di taman ini kan taman rumah ini tuh di sini kotaknya. Itu tingginya nanti 1,5 meteran, ya kan? Nah dia seperti tanah yang dipanggungin gitu. Jadi nanti dia tinggi, nanti kita bisa lihat gambarnya. Nah itu supaya tidak ngancurin pondasi di bawahnya, perlu ada pipa perforated itu yang ngelilingin dari taman ini. Makanya ini pipa bolong-bolong. Nah caranya kayak gimana nanti Belinda yang jelasin. Yuk. Tapi nggak bisa langsung taruh aja ya teman-teman ya. Jadi di sini itu ada geotekstil. Jadi kita udah ngitung kemarin tuh kira-kira kita butuh sekitar 46 meter dimensi kelilingnya. Tapi karena pipa perforated ini untuk minimalisir nggak usah terlalu banyak keni. Jadi ada beberapa yang kita bengkokin aja. Nah itu jadi kita beli kira-kira ya mungkin tambahin 10% lah. Sekitar 50 meter nih. Nah di sini pemasangan perforated ini nggak langsung taruh-taruh aja nih. Jadi si geotekstilnya ini harus dibuka. Terus habis itu dikasih batu split. Terus ditaruh di perforatednya, habis itu ditutup lagi. Kenapa? Diselimutin ya? Ya kayak diselimutin gitu sama si split sama si geotekstilnya. Karena ini kan tanah-tanah merah ini kan kecil-kecil banget ya. Jadi supaya dia nanti nggak masuk ke perforatednya, nggak nyumbat di sininya. Bolongannya tuh, lihat tuh. Nih bolongannya nih. Oh dia kan bolong-bolong tuh, hampir di semua sisi. Di sini juga ada, di situ juga ada. Ini istilahnya namanya adalah French drain. Yoi. Ini biasanya juga ada di basement juga kok. Iya buat basement sih sebenarnya. Jadi ini lebarnya berapa nih? 190. Ini panjangnya 50 ya? Kurang lebih. 50. Hanya 50. Ya udah nggak apa-apa, kita buka aja. Jadi dia nanti harus muterin gitu. Dikelilingin, habis itu dikasih split dulu. Habis itu baru taruh ininya. Habis itu kalau udah taruh split atasnya lagi, habis itu tutup gitu. Habis itu baru tanah. Jadi pipanya diselimutin. Iya. Tapi sekarang jangan diapa-apain dulu, disimpan dulu aja sampai slove-nya jadi baru kita kerjain. Iya. Tapi ini kamu udah tahu kan? Jadi. Nah ini di sini kan kamu kemarin dia kasih 2 keni kan? Iya. Nah 2 keni itu tujuannya ada di sini sama di pojok sebelah sana. Jadi buat dia buang ke sana sama dia buang ke sana. Kan soalnya di sebelah sana kan ada pipa 4 in yang AW itu kan? Iya. Nah itu tujuannya buat nyambungin ini ke sono. Tapi yang sudutan situ itu kamu puterin aja. Jadi nggak usah terlalu banyak ini. Tapi kalau bisa semepet mungkin sama si dinding nanti ya. Yang ini kan karena bakal nungguin slove dulu selesai. Aisu ini masukin dulu ke sana ya. Jadi ini teman-teman, kalau kita pakai perforated ini, dia itu seperti pipa apa Bel? Wastafel ya. Jadi dia fleksibel. Jadi dia bisa ditekuk-tekuk gitu muterin. Kayak tadi Belinda bilang keninya itu cuma ada 2 di sini sama di situ. Karena sisanya dia akan muter. Karena makin banyak keni itu biasanya makin ada kemungkinan buat bocor lah, pecah lah, lemnya nggak nyambung lah. Jadi kita kurangin begituannya. Nah Wang, kemarin ada teman-teman nanya di YouTube, ya kan, berapa biaya ekskavator karena belum dibuka katanya, harganya berapa? Kan kita janji mau buka-bukaan aja. Ya. Berapa harga sewa ekskavator?
Kalau sewa ekskavator itu kita kemarin total 15 juta. 15 juta itu dengan total kerja 50 jam. 50 itu jam. 6 hari. 50 jam 6 hari. Ya. Jadi seharinya kurang lebih kan 8 jam ya. kerjanya itu. Nah, itu 15 juta. 15 juta. Kalau dibandingin tenaga orang? Kalau dibanding tenaga orang, kalau kita kan di sini pakai satu tim itu sekitar 12 orang ya. Ya. 12 orang setelah kita hitung-hitung kurang lebih satu hari 2,5 jutaan kali ya. Ya, kurang lebih lah gitu. Jadi in total selama 6 hari itu kalau kita jumlahin dengan tenaga kerja itu mau 40 juta kurang lebih. Jadi itu perbandingannya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan udah kejawab. Ya. Pertanyaan kedua, jadi ketika ada proyek kayak gini, airnya belum ada, listriknya belum ada, apa yang harus dikerjain dulu? Nah, untuk awalnya pas kita mau mulai, kita pastiin listriknya yang masuk dulu. Setelah itu baru ngomong ke developer ya? Ya, ngomong ke developer, kita minta mereka masukin tarikan listriknya, terus kita pasang lewat PLN langsung. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke air. Nah, di PLN juga tuh ada biayanya tuh, kemarin udah kita sebutin ya. Ada yang biaya ekspres sama biaya nggak ekspres. Kemarin kita ngambil ekspres, teman-teman. Bedanya kalau nggak ekspres 11, kalau ekspres 18 begitu lah. Habis itu kalau pompa itu ya, pompanya ya. Kalau pompa itu kita pakai karena di proyek kan kita pakai sumur bor ya gitu. Jadi kita butuh air kan di proyek tuh. Makanya kita bor dulu kemarin. Bor dulu. Nah, makanya sekarang, listrik harus masuk dulu karena kalau enggak nanti keburu pipa sumurnya kesumbat lagi. kesumbat. Nah, makanya begitu ada pompa di sini, itu pompa juga nanti titik sumurnya itu akan dipakai untuk nyiram tanaman. Ya. Makanya ketika kita mau naruh pompa itu juga harus dipikirin nantinya ketika rumah jadi posisinya ada di mana. Oke, sekarang habis ini kita mau lanjut ke proyek kita yang berikutnya. Kita ada proyek di Kemanggisan, teman-teman. Ikutin terus ya. Ini bakal seru banget. Jadi kemarin tuh kita mikir-mikir kalau bikin video tentang House at Parkland ini kadang-kadang durasinya kedikitan kan. Nah, kita pengen nambahin. Hari ini kita mau ke satu proyek kita di Kemanggisan. Yang lagi bongkar. Lagi bongkar. Nah, bongkarnya itu pakai tim apa? Tim Madura. Tim dari Madura. Jadi kalau di Jakarta ini yang paling banyak usaha untuk bongkar-bongkaran itu Madura. Paling jago. Paling jago, paling rapi. Nah, dan itu ekspres banget. Dan ekspres banget. Nanti kita spill juga. Rumah 400 meter dihancurin. Berapa biayanya, berapa harganya. Yuk. Nah, sekarang kita udah sampai daerah Kebon Jeruk nih teman-teman. Kita mau makan di restoran Kemangi dulu. Bagus loh Kemangi itu buat kesehatan. Gitu, benar, air rebusan Kemangi itu bagus buat jantung. Yuk. Ini proyek yang mau kita samperin itu tanahnya sekitar 400 meter teman-teman. Habis itu tadinya adalah bangunan tua. Nah, bangunan tua ini itu nanti mau kita ratain, habis itu kita bikin pondasi baru. Tapi ini agak ribet teman-teman. Jadi ini sebenarnya satu rumah keluarga besar. Jadi dibagi dua. Anaknya satu dapat di sini, anaknya satu lagi dapat di sini. Jadi begitu dibelah, nah ini dibeli sama klien gue satu gitu ya. Itu begitu dibelah itu akan ngebikin rumah yang di sini tuh agak bolong-bolong. Sekarang posisinya udah lagi dihancurin sama tim dari Madura. Dan hari ini gue pengen tunjukin ke teman-teman juga. Kita akan kasih experience seakan-akan teman-teman tuh ada di proyek ini. Dan tahu gimana caranya nanti kalau ngebongkar rumah kayak gimana yang murah dan efisien. Kita udah sampai di proyeknya teman-teman. Nih ada kebetulan kita juga lagi mau meeting sama bagian kolam renang. Bacanya apa, Pak? Dejuayo. Dejuayo. Gue bacanya Desjoyo dulu. Salah, Dejuayo. Nah, nih sama Bapak ini juga. Jadi hari ini kita mau meeting sama kolam renang karena ada bagian-bagian yang kalau kita jadi kontraktor itu lebih baik kita lepasin aja ke bagian yang lebih ahli. Contohnya di kolam renang. Jadi kalau teman-teman tahu, ini dulu pernah gue review di Kota Baru Parayangan, barangnya itu dari mana Pak? Prancis ya? Prancis. Dari Prancis, jadi ya udah pasti bagus kualitasnya. Karena apa? Bukan masalah di pembuatannya doang, tapi juga ada di mesinnya teman-teman. Nah sekarang kita udah sama Bapak nih, kita mau tanya-tanya. Pak ini gimana kalau buat proyek ini? Bisa dibantu sampai di mana nih? Jadi pada prinsipnya kita bisa mengerjakan kolam renang itu secara komplit set. Jadi mulai dari strukturnya, finishingnya, kemudian mesin filtrasinya, alat-alat maintenance, sekalian juga chemical untuk digunakan sebagai maintenance. Ya, istilahnya siap berenang lah. Jadi kalau teman-teman tahu, ini tuh sebenarnya satu warga nih. Jadi yang
Ini ada 2 rumah tadinya, tapi atapnya nyatu. Nah, tuh teman-teman bisa lihat nanti di drone ya. Itu atapnya nyatu. Nah, kalau teman-teman lihat di situ tuh ada besi keluar. Nah, besi keluar itu adalah tanah yang mau kita kerjain. Sedangkan yang ini ya punya saudaranya gitu. Dibeli, saudaranya jual, dibeli sama klien gua. Ya udah, ini rumahnya sekarang mau kita hancurin. Dan udah dihancurin sebenarnya, teman-teman bisa lihat gini. Jadi kalau kita panggil tim dari Madura itu, mereka kerjanya benar-benar rapi teman-teman, pelan-pelan karena semuanya nanti akan dikumpulin seperti ini. Nah, ini akan seperti ini dikumpulin, mereka akan jual lagi, dan itu nggak ada masalah buat kita. Yang penting pekerjaannya rapi, habis itu cepat dan tidak merusak tetangga. Oke, sekarang kita masuk dalam sini. Ini ada gas, teman-teman. Jadi kalau kita pakai teman-teman dari Madura ini, mereka akan hancurin pelan-pelan. Di bagian strukturnya itu nanti dipotong pakai gas argon. Jadi benar-benar apa ya, tidak hantam-hantaman terlalu berat. Jadi hari-hari kita jadi arsitek tuh sebenarnya kayak gini. Ya ini pemandangannya bukan cuma indah-indah di Pinterest doang, tapi ya seperti ini. Nah ini nih lihat. Itu kan nanti kayak gitu tuh. Itu nanti dipotongnya begitu dikupas sedikit, nggak usah dihancurin semua, dipotong pakai gas argon. Gitu. Nah lihat deh, dari sini tuh ada kolam ikan segala macam, semua dihancurin. Jadi kita terima beres rapi. Sil, berapa lama udah di sini? Kalau itu dihitungnya hampir mau 6 hari sih. Hampir mau 6 hari. Nah, udah mulai kelihatan begini 6 hari. Berapa targetnya? 20 hari. 20 hari. 6 Nah, hari tapi udah segini. Nah ini biayanya kemarin sama Pak Suryo berapa? Tahu beres kita? 20 juta. 20 juta. Jadi kalau teman-teman pengen ngancurin rumah 400 meter kayak begini, ya itu biayanya sekitar 20 jutaan. Udah bisa rata gini, tahu semua puing hilang, tahu semua barang-barang hilang, kita mulai siap bangun. Lihat tuh, ini hancur banget ya. Jadi ini semua genteng-genteng ini nih, genteng rumah zaman dulu kan pasti bagus-bagus teman-teman. Kayak gini. Itu benar-benar dicopotin sama timnya Pak Suryo tuh pelan-pelan lah. Nah ini sebentar lagi gue spill. Ini adalah bentuk 3D-nya teman-teman. Jadi nanti bentuk rumahnya akan seperti ini. Menurut teman-teman, ini harus dipisah sama House at Parkland, dibikin satu playlist sendiri. Atau ya sekali-sekali aja kalau kita dari House at Parkland kita ke sini, kita ikutin pembangunan ini. Jadi kalau teman-teman suka, bantu komen. Dan sekarang kita juga pengen beberapa komen yang terbaik itu nanti akan kita bacain langsung, kita omongin langsung, kita jawab langsung. Ikutin terus semua pembangunan dari kantor kita. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Nah kalau misalnya kita pakai triplek atau multiplek, biasanya suka ada yang lupa cabut. Kalau lupa cabut bahaya kok, ya kan? Bisa kejadian, bisa sampai masa depan. Ya.